ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض. Baiklah, video ini adalah sambungan dari video kita yang sebelumnya tentang pernapasan pada hewan. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas tentang cacing dan serangga. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya, agar memudahkan kita dalam belajar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baiklah, masuk kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, semua makhluk hidup ya, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Nah, insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang itu terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan itu. Nah, biasanya insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang, ya, insang atau operkulum. Nah, jadi tutup insang itu dinamakan operkulum yang berguna untuk melindungi selaput atau rangka ya. Nah, jadi ini yang untuk melindungi insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah ini lah yang menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Nah, ya. Nah, jadi nanti pada saat setelah itu barulah oksigen dari dalam air yang masuk tadi kan sudah keluar itu akan diserap dan karbon dioksidanya dikeluarkan. Nah, seperti itu. Anak ustazah juga bisa melihat buku temanya di halaman 7 ya. Di halaman 7 bisa juga dilihat, boleh. Nah, di situ kan ada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Nah, gambar kiri. Nah, boleh ditengok gambar di kirinya. Nah, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, kalau gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk kepada selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, hewan amfibi ini yaitu kata biasanya yang bisa hidup di alam. Nah, kata itu termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan juga di air. Pada saat dia masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang.
Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, kemudian setelah kecebong tadi berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang. Nah, insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, setelah dia dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, seperti itu ya kira-kira. Oke. Nah, itu dia tentang pernapasan pada hewan amfibi. Jadi, ketika dia masih kecebong, berudu, dia bernapas dengan insang. Tapi ketika dia sudah menjadi katak dewasa, dia bernapas dengan paru-paru dan juga kulit. Makanya kenapa katak bisa hidup di dua alam. Kemudian masuk selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil, apa itu reptil? Nah, reptil diantaranya itu seperti ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ya, walaupun ular ini seperti cacing, tapi sistem pernapasannya beda dengan cacing ya. Nah, paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, seperti itu ya paru-paru untuk hewan-hewan yang berjenis reptil, yaitu seperti kadal, cicak, ular, buaya. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu dia. Oke, next kita masuk selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung. Ya, tadi sudah tahu tentang burung. Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Nah, tadi trakea sudah dijelaskan di video kita sebelumnya. Ya, jadi dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi ketika dia terbang, dia tidak menghirup udara, akan tetapi dia menghembuskan dari kantong udara ke paru-parunya. Nah, kantong udara burung itu berfungsi untuk apa? Ini dia. Fungsinya sebagai tempat penyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah, jadi udara tadi dulu disimpannya di dalam kantong udara dan akan dia gunakan nanti ketika dia terbang. Oke, setelah kita membahas tentang burung, kita membahas tentang pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia itu apa? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia.
yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda, harimau, singa, seperti itu. Nah, kalau mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba, itu dia disebut mamalia air. Nah, alat pernapasan mamalia darat ini terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambarnya, bisa dilihat di buku tema, yaitu perhatikan gambar organ pernapasan kuda. Nah, di gambar video juga ada ya tentang pernapasan kuda. Kemudian kalau pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan, katup tersebut akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang tugasnya apa? Tugas anak ustazah adalah menyimpulkan penjelasan dari video yang telah ustazah jabarkan di part 1 sebelumnya dan di part 2 ini, yaitu menjabarkan tentang pernapasan pada hewan. Ya, baik itu cacing, serangga, ikan, hewan amfibi, reptil, burung, dan mamalia air dan mamalia darat. Disimpulkan dan kalau bisa anak ustazah buat bagan bagaimana sistem pernapasan pada cacing. Nah, seperti ini cacing tuh. Kalau pada serangga seperti ini. Kalau pada ikan seperti ini. Nah, jadi buat bagan seringkas mungkin dan disimpulkan juga ya. Ini dikerjakan di buku catatan ya. Itu saja penjelasan dari ustazah tentang pelajaran IPA kita, yaitu pernapasan pada hewan. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.